Kalau masalah musik sudah jelas fatwa ulamanya ada dua mazhab. Yang satu mazhabnya mengatakan musik itu haram secara mutlak. Yang kedua mazhabnya musik itu tidak haram kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan saya mengambil pendapat yang kedua. Sama saya dengan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz yang lain. Di sini ada Yusuf Al-Qardawi, Al-Azhar. Fatwanya musik tidak haram kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Liriknya, performnya, kondisinya, siapa yang menyanyikannya, ini yang bisa mengubah hukumnya. Kenapa bisa gitu? Bagaimana dengan hadis yang nanti akan ada di akhir zaman yang menghalalkan musik dan segala macam, zina, khamar, segala macam? Menurut sebagian ulama, hadis itu ada beberapa cacat dalam riwayatnya. Yang jelas Allahu alam, kita memilih mana yang paling kita yakini di antara dua mazhab ini. Buat saya musik itu tidak haram kecuali dengan perform tertentu, dengan lirik tertentu. Terus saya berpikir, aduh jangan dulu ngomongin tentang hukum musiknya deh. Bahkan suka berandai-andai seandainya musik halal, yang kayak gini-gininya pun juga urusannya panjang. Oke. Ada juga kan kalau musisi itu ada istilahnya jumpa fans, yang dimana fans itu kadang-kadang beli harga mahal untuk bisa mungkin makan malam sama artisnya segala macam. Otomatis mereka pengen foto dong. Dan otomatis mereka pengen peluk juga kadang-kadang gitu. Dan yang datang ke sana kan gak mungkin mereka yang pakai himar tertutup semua gitu. Pasti yang tahu sendiri seperti apa gitu. Jadi mulai mengaji, ternyata perkaranya bukan hanya pada perkara haramnya musik, tapi jatuh udah mulai ke arah syirik, Ustaz. Kadang-kadang ada lirik yang kita bersumpah untuk pada seorang wanita, misalnya juga ada lirik, mungkin ada yang tahu, aku hidup untukmu, aku mati tanpamu, kata-kata seperti itu. Ada juga itu yang sudah ditinggal. Ya. Ada juga istilahnya kalau misalnya kita mau manggung itu kita mendatangkan pawang hujan, itu udah sangat ma'ruf lah kalau di kita gitu. Dan ketika kita cek sound, hujan, ini bentar lagi harus udah pulang, ntar dulu lagi diturunin dulu hujannya pawangnya gitu. Ketika malamnya manggung, hujan juga, kadang-kadang kita suka bercanda gitu, oh, pawangnya kurang jago gitu. Dan pawang itu kalau misalnya berhasil baru dibayar, kalau nggak berhasil nggak dibayar. Maksudnya sebegitu bodohnya kita kalau sekarang lihat ke belakang itu gitu. Alhamdulillah Allah keluarkan. Selain daripada itu tadi, kalau pawang hujan, kesyirikannya ada yang lain? Pakai jimat misalnya, atau ada peramal untuk mendebak ini acara sukses atau tidak gitu. Ada juga ke sana nggak? Ada. Cuma saya takut karena ini ngebahasnya nih ranah perusahaan juga nih. Memang tapi enggak, global aja. Global karena, aja. Teman-teman ini perlu mengetahui dari semua sisi selain hukum syar'i. Karena kalau hukum syar'i mungkin saya bisa jelasin. Akhi dan ukhti haram, ini ayatnya, ini hadisnya, selesai. Tapi kita ingin menyentuh dari sisi yang lainnya. Di praktisi di lapangan itu akan beda. Bisa menyampaikan sesuatu secara global, tidak harus menyebutkan nama perusahaan, tidak harus menyebutkan merek, brand, dan tidak ada. Kita cuma menyebutkan, oh ternyata kayak tadi, itu ada kadang-kadang masuk karena syirik sampai pakai pawang hujan. Itu kan satu poin yang mungkin tidak semua orang tahu poin itu. Mungkin orang pikir ya sudah cuma tampil saja gitu. Itu contohnya. Jadi tidak asing karena gini, dalam teori agama semua amal soleh itu punya saudara-saudara. Contoh, orang sholat 5 waktu itu sangat dekat dengan zikir, doa, baca Quran, teman-teman soleh, majelis ilmu, itu kayak paket gitu. Nah sebagaimana juga orang kalau di diskotik, musik, itu dekat sekali dengan khamr, perempuan, itu kayak satu paket gitu. Makanya Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in pernah berkata, kalau kamu melihat satu kebaikan, amal soleh dari seseorang, bersangka baiklah dengan dia. Karena amal solehnya itu punya saudara-saudara. Kalau sekali kita lihat orang itu ke masjid sholat, kita harus sangka baik. Berarti orang ini aja saja amal soleh yang lainnya pasti. Mungkin dia baca kitab di rumahnya, mungkin dia hadir majelis ilmu, mungkin dia dakwahi keluarganya, mungkin dia pendapatannya halal, mungkin dia bakti sama orang tuanya. Itu satu paket. Sebagaimana kalau kamu lihat seseorang melakukan perbuatan dosa, ketahuilah dia pasti punya saudara-saudara. Artinya itu pasti akan ada rentetannya. Itu kayak sudah pasti. Orang kalau sudah umumnya ya, bermain musik ya tadi, itu sudah tidak asing. Kita dan tuh bilang masalah klub malam,
Kemudian pasti akan ada perempuan yang tidak berhijab, kemudian akan ada khamar, akan ada narkotika, akan ada segala macam. Kemudian pasti akan ada perempuan yang tidak berhijab, kemudian akan ada khamar, akan ada narkotika, akan ada segala macam. Tapi sisi syirik ini saya pun baru dengar nih. Kalau pakai pawang hujan gitu kan contohnya. Tadi juga ada jimat ya. Jadi ada juga misalnya kayak gini. Kalau kita kan keliling Indonesia otomatis budaya agamanya beda-beda. Dan ada beberapa daerah yang mereka mensakralkan areanya. Yang dimana kalau kita mau ke sana ada kasarnya istilahnya permisi dulu. Gitu. Jadi ada beberapa daerah yang pernah saya manggung. Sebelumnya merekanya ada ritual semacam itu. Kenapa? Antum Karena diajak nggak dalam ritual? enggak, tapi kan kalau kita nggak bikin acara di sana, maksudnya itu nggak terjadi. Cuma kita hanya lihat aja dari jauh gitu. Yang ngapain sih? Ya mereka. Karena biasanya itu. Beberapa daerah itu menarik tuh. Beberapa daerah itu justru tamu disuruh ikut dalam ritual itu. Padahal ritual itu kesyirikan. Itu berbahaya. Berarti menandakan sudah ada pembatal keislaman kan? Oh, sempat ngobrol sama istri juga ini. Ada kemungkinan ini haram pada saat itu karena nggak tahu. Ada kemungkinan ini haram. Terus ya investigasi harus mencari tahu gitu. Mau nggak mau selama 2 tahun itu mencoba mencari tahu. Di tahun 2018-nya itu sebenarnya udah ada berat ke situ ya, berat ke sana. Tapi tetap ada bukan perlawanan, saya mencoba untuk menjadi musisi syar'i pada saat itu. Dengan cara berjenggot, menggunakan ya nggak isbal juga. Berarti tidak cukup dengan perbankan dan hotel syar'i ya. Karena sebelum keluar sempat gini Ustadz, sempat saya nggak mau main di klub malam lagi. Oke lah, perdebatan tentang musik berbeda, tapi sepakat dong kalau income dari khamar mah udah nggak ada perdebatan. Jadi sempat beberapa lama itu kalau manggung nggak mau main di klub malam. Terus 80% penghasilan kita itu ya mungkin 70-80% kita adalah panggung yang sponsornya maaf rokok ya. Saya sendiri nggak merokok gitu. Dan dari kecil saya sudah bilang saya nggak suka. Dan kalau saya mau jujur sama diri sendiri gitu ya, kamu nggak ngerokok tapi kamu manggung yang sponsornya rokok, berarti kamu mempromosikan rokok gitu ya. Di waktu yang sama berarti saya nggak jujur sama diri saya sendiri. Jadi saya yang kedua juga saya nggak mau manggung di yang jual khamar, yang kedua yang nggak ada rokoknya. Sisanya sedikit panggung, entah itu mungkin hari gatheringnya bank atau sisanya cuma mungkin handphone atau acara sedikit sekali gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita mencoba untuk menjadi musisi syar'i, kejepit juga semuanya. Dari segi bukan pembahasan tentang musiknya. Karena yang namanya musisi itu ada. Jadi maksudnya syar'inya ini tidak tampil di klub malam. Ya gitu kan gitu ke arahnya. Terus, yang penting jangan di klub malam, jangan di tempat yang dianggap haram gitu ya. Iya. Oke. Ada juga kan kalau musisi itu ada istilahnya jumpa fans. Yang dimana fans itu kadang-kadang beli harga mahal untuk bisa mungkin makan malam sama artisnya segala macam. Otomatis mereka pengen foto dong. Dan otomatis mereka pengen peluk juga kadang-kadang gitu. Dan yang datang ke sana kan gak mungkin mereka yang pakai himar tertutup semua gitu. Pasti yang tahu sendiri seperti apa gitu. Jadi karena ganjil juga kalau pakai himar minta foto kan. Iya, apalagi peluk-peluk kan itu nggak mungkin. Maksudnya ya itulah, ya, maksudnya kita nggak bisa gitu mencoba untuk menjadi musisi syar'i itu pada akhirnya akan kejepit dari segala sisi. Terus saya berpikir, aduh jangan dulu ngomongin tentang hukum musiknya deh. Bahkan suka berandai-andai seandainya musik halal yang kayak gini-gininya pun juga urusannya panjang. Nah setelah mulai mempelajari, jadi sebelum waktu keluar itu belum keluar total, maksudnya teman-teman tuh masih yang silahkan pikirin dulu, nanti kalau masuk silahkan masuk lagi, yang penting mungkin kamu butuh liburan. Nah di jeda-jeda itu mempelajari, ternyata jatuhnya bukan hanya kepada perkara. Ini masih 2018 ya? 18 ini puncaknya. 2018 sudah mulai mengaji, ternyata perkaranya bukan hanya pada perkara haramnya musik, tapi jatuh udah mulai ke arah syirik, Ustaz.